Yang sudah vaksin kedua boleh nggak pakai PCR atau antigen. Yang baru vaksin pertama harus pakai PCR atau antigen. Itu aja poinnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Prihatmoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang saya sampaikan di channel saya ini. Seperti kita tahu, persyaratan bagi pelaku perjalanan udara adalah untuk vaksin pertama yaitu dengan menggunakan hasil negatif PCR test, dan untuk vaksin yang kedua menggunakan hasil negatif rapid test antigen. Aturan tersebut sudah berlaku dari tahun 2020, tepatnya setelah adanya PPKM darurat pada tahun 2020. Akhirnya kabar gembira datang juga. Telah terbit surat edaran dari Satuan Penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Persyaratan terbaru untuk pelaku perjalanan dalam negeri dalam surat edaran ini termuat dalam huruf F angka 3.C, yaitu PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Yang kedua, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Yang ketiga, PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Dan yang keempat adalah PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Surat edaran ini berlaku efektif dari tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga. Tidak hanya dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mengeluarkan surat edaran, dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran nomor SE 21 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Isinya tidak jauh beda dengan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Surat edaran berlaku sejak tanggal 8 Maret 2022 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Lakukan protokol kesehatan dan semoga penerbangan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.